Yes, mari kita satu dalam doa, kita minta pengurapan, kita minta hikmat, kita minta berkat Allah hari ini adalah milik kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru, dan kami menyambut berkat Tuhan. Blessing in the morning. Kami mau bangkit dan bersinar karena kami percaya bahwa berkat Tuhan melalui firman Tuhan ini meneguhkan iman kami. Bila yang sakit berkata aku sembuh, yang lemah berkata aku kuat, yang sedang menghadapi masalah persoalan melihat jawaban-jawaban Tuhan yang luar biasa. Kami dikuatkan, roh kami dikuatkan, mata hati kami dibuka, telinga roh kami dibuka, supaya apa yang kami dengar, yang kami baca, kami percaya, kami diberkati berlimpah-limpah. Diberkatilah kami yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Iya, hari ini kita akan bicara tentang berkat kebahagiaan. Apa itu? Makarios. Kalau kita akan melihat bahwa hidup kita ini adalah berkat, anugerah, maka saya percaya setiap hari itu kita akan ada dengan sukacita, ada dengan ucapan syukur. Nah, kita akan baca satu ayat firman Tuhan. Saya akan mulai untuk kita belajar sama-sama dari ayat ini. Kita akan buka bersama-sama dalam firman Tuhan, kitab Matius, saudara ya. Mari yang baru bergabung mungkin dalam perjalanan, saudara juga bisa sama-sama kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini tentang berkat dari kebahagiaan ya. Dan anak-anak Tuhan, kita yakin bahwa berkat ini adalah milik kita semua. Kita akan baca ayat pertama sampai dengan 12 dari Matius pasal yang ke-5. Haleluya. Matius pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut-sebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Haleluya. Ya, kita akan belajar firman Tuhan pagi hari ini tentang Matius 5 ayat 1 sampai 15. Ini adalah sebuah khotbah Tuhan di atas bukit, dan di situ ada banyak orang datang mencari Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Ada beberapa ayat yang sangat menarik untuk kita bisa belajar pagi hari ini, dan kita akan lihat dari ayat ke ayat, saudara ya. Alkitab pasal yang ke-5 dari Matius tadi, ayat 3 berkata begini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Rupanya ini bicara tentang bukan miskin secara materi, bukan miskin secara sesuatu yang mungkin saudara sedang kejar tapi saudara nggak dapat, tapi ini bicara tentang kekosongan hati sebenarnya, saudara ya. Kalau saudara memiliki hati yang kosong, artinya ada kerinduan kepada Tuhan, maka saudara akan mengalami yang namanya dipuaskan. Mereka disebut orang yang mempunyai kerajaan Allah. Artinya apa? Mereka yang membuka hati selalu kepada Tuhan. Jadi artinya engkau dekat kepada Tuhan, engkau merasa bahwa aku butuh, aku mau, bukan karena kita sudah punya atau karena kita bisa, bukan. Jadi ini bicara tentang kekosongan hati. Jadi kalau saudara ingin berbahagia, maka sederhana sekali, datanglah dengan hati yang kosong sama Tuhan. Artinya engkau membutuhkan Tuhan sekali, engkau sangat perlu dan perlu. Bukan karena kekuatan saudara, bukan karena kemampuan saudara, tapi ada rasa haus dan lapar. Yang kedua, ayat yang keempat dari Matius pasal yang ke-5 dikatakan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Saya percaya nggak semua orang nggak suka yang namanya diliput dengan duka cita, ya kan?
Saudara pasti senang dengan namanya sukacita. Tetapi Alkitab katakan, berbahagialah kamu kalau berduka cita, karena mereka akan dihibur. Artinya apa? Ada masa-masa di mana mungkin saudara tidak inginkan itu terjadi, tetapi kalau engkau diizinkan berarti Tuhan mengizinkan itu terjadi, maka engkau akan mengalami namanya penghiburan dari Tuhan. Duka ini bicara tentang satu sikap hati kita yang kita nggak mau itu terjadi, tapi terjadi. Nah, Tuhan lagi bicara tentang respon hati sama kita sebenarnya, saudara. Di ayat yang keempat, bagaimana kita menghadapi sesuatu yang kita nggak minta, tetapi kita mau menjalani itu karena kita percaya Tuhan akan menghibur kita. Lalu ayat yang ke-5 dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Memang bicara tentang kelemah lembutan ini tidak semua orang bisa bicara langsung dan praktek, gitu saudara ya. Karena kalau bicara tentang karakter atau sikap lemah lembut ini sebuah butuh proses, ada proses saudara ya, ada ujian-ujian yang memahat hati yang keras, yang memahat setiap sikap hati yang keras menjadi lemah lembut. Tetapi Tuhan menjamin bahwa engkau berbahagia karena engkau akan memiliki bumi. Artinya orang yang punya sikap hati lemah lembut, kemanapun dia pergi selama dia di muka bumi, dia akan punya satu kekuatan, saudara. Punya kekuatan untuk berkata-kata, punya kuasa untuk berkata-kata. Kenapa? Karena sikap lemah lembut ini identik dengan kerendahan hati. Orang kalau sikap hatinya keras, ya, orang kalau sikap hatinya mungkin tidak baik, ya, dia tidak bisa menguasai sesuatu. Tetapi kita berkata, engkau memiliki bumi kalau engkau punya kelembutan dan engkau berbahagia. Jadi Tuhan ingin bicara tentang bagaimana sikap-sikap hati kita yang menaklukkan ego manusia kita, dan disitulah kita akan berbahagia. Nanti kita akan bicara apa itu bahagia yang Tuhan maksudkan dari Matius pasal yang ke-5 ini. Kita lanjut ayat yang ke-6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ini hampir sama dengan ayat yang ketiga tadi, saudara. Datang sama Tuhan dengan lapang hati, dengan hati yang haus dan lapar. Sungguh-sungguh ada kerinduan. Makanya begini, sederhana sekali. Waktu saudara beribadah, ya, dan saudara mengharapkan ibadah kali ini, aku butuh benar-benar Tuhan berbicara. Ibadah kali ini, aku butuh benar-benar Tuhan, engkau tunjukkan jalanmu. Saya yakin selama ibadah itu engkau menikmati sekali hadirat Tuhan, sehingga engkau pulang dengan kepuasan hati. Dan ini yang Tuhan katakan, orang yang lapar dan haus akan Dia, engkau akan berbahagia, karena semua kerinduanmu itu engkau akan dipuaskan oleh Tuhan. Ini luar biasa. Ayat yang ke-7 dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sikap murah hati ini bicara tentang apa? Kebaikan sebenarnya. Semua orang bisa buat baik, tetapi continue dengan hati yang baik belum tentu, karena kebanyakan orang memberi sesuatu selalu ingin dibalas, saudara. Nah, bagaimana engkau menunjukkan kemurahan hati sama orang tapi orang tidak berbalas? Nah, ini dikatakan berbahagialah saudara kalau sikap murah hati atau karakter atau sifat murah hati itu engkau miliki. Karena apa? Engkau akan juga dibalas dengan kemurahan juga. Artinya kebaikanmu, apa yang engkau lakukan, apa yang engkau tabur, engkau akan menuai juga. Luar biasa. Sungguh kebenaran firman ini dikatakan jadi berbahagia itu sangat sederhana sebenarnya kalau kembali kepada respon hati kita yang benar. Jadi setiap kita ini semua dikasih Tuhan sebuah nilai atau sebuah bagian yang kita harus nikmati di dalamnya. Nilai yang nggak bisa direbut oleh keadaan, oleh situasi. Nilai ini semua orang udah Tuhan kasih. Itu apa? Berbahagia. Nah gitu. Jadi kita akan berbahagia kalau kita punya respon hati yang baik, respon hati yang bagus, sikap hati yang bagus. Jadi bahagia itu bukan karena keadaan dan situasi, tetapi dari dalam kita, inner beauty kita itu akan terpancar, membuat diri kita tidak akan diubah oleh situasi dan kondisi. Kita lanjut dulu ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kadang-kadang ada orang yang selalu bilang gini, Bu, saya jadi nggak enak dengan kata-kata seperti ini. Saya tanya kata seperti apa? Begini, kamu kok sok-sok suci, nah gitu kan, ya saudara. Kita kebanyakan ada orang yang suka nilai kita tuh seperti itu bahasanya, sok suci.
Padahal sebenarnya kalau orang ingin hidup suci, ya dia ingin hidup suci, bukan sok-sokan sebenarnya. Memang itu dari dalam dirinya ingin hidup suci. Karena Alkitab berkata engkau akan berbahagia kalau engkau punya kesucian hati dan engkau akan bisa melihat Allah. Artinya orang-orang yang suci hatinya, yang kudus di dalam hidupnya, ya, mereka akan selalu melihat Tuhan dalam setiap keadaan situasi. Artinya semua yang dia lakukan, dia lihat, dia alami, dia melihat Tuhan sedang bekerja, sehingga respon hatinya selalu positif. Jadi memang Tuhan mau kita selalu suci hatinya, supaya kita bisa melihat Tuhan selalu ada dengan kita 24 jam bersama dengan kita. Situasi apapun Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan Alkitab berkata kita disebut berbahagia. Luar biasa, saudara. Lalu ayat yang ke 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Luar biasa. Jadi memang karakteristik Allah itu adalah kasih, saudara. Ya, waktu kita hadir membawa damai, membawa kasih, kita adalah anak-anak Allah. Kita milik kepunyaan Tuhan. Kita adalah keturunan ilahi yang hidupnya hidup dalam kasih Tuhan. Kita hadir membawa damai. Jadi kalau saudara dalam setiap situasi dan kondisi, dalam tengah-tengah keluarga juga yang mungkin sedang dalam masalah persoalan, kehadiranmu itu membawa kesejukan hati, membawa damai, maka dikatakan sangat luar biasa, engkau disebut sebagai anak-anak Allah dan engkau berbahagia. Dan dikatakan ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka akan yang punya kerajaan surga. Kok mau? Ya, saya rasa gak semua orang suka yang namanya mendengar kata dianiaya. Tetapi ada satu kalimat yang hebat, dikatakan berbahagialah engkau, ya, kalau karena kebenaran engkau dianiaya. Engkaulah yang punya kerajaan Allah. Ini hebat sekali. Tuhan lagi bicara kembali tentang gimana waktu saudara lakukan kebenaran, engkau menginjili, engkau memberitakan kebenaran, mungkin engkau dianggap juga tidak baik, engkau menyampaikan kebenaran tapi engkau dinilai nggak baik. Apapun itu tentang kebenaran engkau lakukan, ya, engkau dianiaya dengan kata-kata orang yang mungkin sangat menyakitkan, ya, engkau dianiaya dengan, ya, orang-orang yang memutarbalikkan fakta mungkin. Tetapi Alkitab sudah menjamin engkau akan berbahagia karena engkau yang punya kerajaan surga. Ini menarik untuk kita memperhatikan. Lalu kemudian yang seperti katakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersuka cita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga yang telah dianiaya oleh nabi-nabi yang sebelumnya. Jadi Tuhan bicara begini, bahwa tentang sukacita, tentang gembira, engkau bahagia, ini bicara tentang makarios, saudara. Nah, saya mulai menarik untuk kita melihat apa arti dari makarios, ya. Makarios ini digunakan dalam sebuah sikap atau kondisi orang yang berbahagia, yang bahagianya ini, sukacitanya ini, berkatnya ini gak bisa direbut oleh keadaan, oleh situasi, oleh macam-macam orang yang gonjang-ganjing saudara. Tidak bisa mengambil sukacitamu, tidak bisa mengambil yang namanya makarios dalam hidupmu. Ini menarik, kenapa? Karena ucapan bahagia Tuhan dalam khotbah Tuhan di bukit ini bicara tentang sikap, sebenarnya sikap hati kita, seseorang yang sudah bertobat, lahir baru, hidup mengalami Tuhan, sehingga dalam kehidupan perjalanan hidupnya dia mengiring Tuhan, ada banyak tantangan, ada banyak sekali hal-hal yang bisa menggeserkan dia mungkin dari kasih karunia Tuhan, tetapi semua itu akan gagal. Mengapa? Karena dia tinggal di dalam berkat atau kebahagiaan yang namanya makarios. Makarios ini menunjukkan sikap bagaimana kita tidak berubah, ya, tidak akan, ya, meninggalkan jejak-jejak kebenaran. Nah, gitu ya, saudara. Engkau tetap berdiri pada kebenaran karena engkau mengerti bahwa sukacita surgawi itu yang engkau miliki adalah sukacita surgawi itu yang tidak bisa dibeli dengan uang, diubah oleh keadaan, dan itu tinggal dengan saudara. Karena dalam perjalanan rumah tangga, dalam perjalanan hidup saudara, di tempat kerja, bahkan di tempat pelayanan, ada banyak situasi, ada banyak orang-orang yang bisa membuat makarios saudara hilang. Tetapi sekali lagi Tuhan menjamin dan berkata, berbahagialah saudara.
Ini berarti Tuhan sudah memberikan apa? Sebuah hadiah berbahagia. Persoalannya dari kado yang kita tahu, ini ada sebuah kado, ini bahagia maksudnya. Ya, semua orang kan terima kado pasti bahagia. Nah, apa isinya? Yang saya percaya isinya adalah berkat, kekuatan, sukacita dan sejahtera itu yang tadi saya katakan makarios, yang tidak bisa diambil daripada kita. Karena kebahagiaan, sukacita sejati itu berasal dari keadaan hati, sikap hati ya dalam kehidupan ini yang mencerminkan kasih Tuhan. Jadi dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, makarios ini akan melekat dengan kita dalam segala situasi. Makarios tidak akan pernah mengambil jejak keluar dari hidup kita. Kenapa? Karena orang yang bersuka cita karena Tuhan, tadi, wah, berbahagialah engkau kalau dianiaya, ya kan? Karena kebenaran. Berbahagialah engkau kalau difitnahkan hal-hal yang tidak baik, ya. Dan engkau dianiaya oleh karena kebenaran. Ini kok kenapa mesti bahagia? Ya, ini kan kontras dengan hidup kita hari-hari. Manusia itu kalau namanya dianiaya, kalau namanya difitnah dan segala macam pasti tersakiti. Tapi kok kenapa Tuhan bilang berbahagia? Nah, ini bicara tentang satu sekali lagi, berkat rohani yang tidak bisa diambil daripadamu karena Tuhan sudah tetapkan kepada saudara. Jadi dalam setiap langkah kita ini, siapa yang bilang kalau engkau berkata saya susah bahagia, saya susah bersuka cita? Sebenarnya nggak seperti itu, karena di dalam kehidupan kita, respon hati kita itu yang menentukan kita di sana. Tuhan udah kasih berkatnya, berkat makarios sudah ada pada kita. Persoalannya adalah kita mau lepaskannya atau kita tetap tinggal dengan berkat makarios itu sampai selama-lamanya. Karena banyak orang tidak mengerti bahwa makarios ini bicara tentang bagaimana kekayaan spiritual sebenarnya, ya. Jadi kalau engkau semakin kaya, semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin cinta akan Tuhan, maka keadaan-keadaan apapun engkau tetap mengalami yang namanya makarios. Dan orang yang tinggal di dalam berkat makarios ini adalah orang-orang yang tingkat kerohaniannya sudah dewasa. Karena apa? Keadaan-keadaan ini tidak akan pernah bisa mengubah kehidupannya. Jadi mari hari ini kita belajar untuk bisa tersenyum lepas, belajar untuk bisa mengampuni. Karena orang yang belajar mengampuni juga adalah orang yang tinggal dalam makarios, saudara. Jadi kalau kita melihat identitas kita, ya, sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita harus memahami dulu siapa diri kita. Kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Identitas kita sangat nyata. Identitas kita adalah milik kepunyaan Tuhan, seperti dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu tahu siapa dirimu, untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, karena Dia telah memanggil engkau keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, ini identitas kita. Jadi makanya Tuhan lengkapi kita dengan bahagia. Berbahagialah kamu kalau begitu begini. Jadi artinya kita tinggal membuka kunci bahagia itu dengan sikap hati kita yang benar di hadapan Tuhan. Jadi bagaimana makarios dalam konteks rohani ini sangat jelas buat kita bahwa Tuhan lagi bicara tentang bagaimana kita hidup yang dekat dengan Tuhan, bagaimana hidup kita bergantung sepenuhnya dengan Tuhan. Jadi orang-orang yang menaruh imannya kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, ya, apapun keadaannya tetap percaya bahwa firman Allah itu adalah kemenangan sejati. Dia tidak akan gampang rapuh, saudara. Dia tidak akan gampang yang namanya menyerah. Dia akan gampang yang namanya membiarkan dirinya diporak-porandakan oleh kata-kata orang sehingga kecewa, sedih. Nggak akan gampang, karena dia mengerti hidupnya itu bergantung dengan Tuhan. Nah, apakah hanya orang-orang yang seperti ini yang tinggal dalam kebenaran ini yang punya makarios? Ya, betul. Karena makarios ini melekat dengan orang yang punya hati kepada Tuhan, kepada sumbernya. Sumber bahagia kita itu adalah dari Tuhan. Sumber sukacita kita adalah dari Tuhan. Sumber segala kekuatan kita spiritual yang kita jalani ini semuanya dari Tuhan. Jadi waktu saudara melekat dengan Tuhan, engkau mengalami yang namanya hidup dalam banyak ujian, proses-proses. Saya yakin makarios itu akan tetap tinggal dengan saudara karena engkau mencintai akan kebenaran firman. Jadi
Apakah kita bisa mencapai keadaan makarios ini dalam menghadapi kesulitan? Ya, justru dalam penindasan, dalam kesulitan, ya, kita tidak akan pernah tawar hati. Tapi sebaliknya, kita bisa melihat janji Allah, makarios itu nyata dalam hidup kita. Jadi justru orang-orang yang mengalami tadi, ya, karena kebenaran dia difitnah, karena kebenaran dia diniaya, atau dalam membangun imannya, itu ya, dia kadang-kadang sudah berdoa 1 tahun, 2 tahun, tapi belum melihat Tuhan bekerja, tidak akan pernah putus asa, saudara. Kenapa? Karena keadaan hatinya yang berserah kepada Tuhan tadi, karena keadaan hatinya yang percaya kepada Tuhan tadi, membuat dia akan tetap percaya bahwa setiap keadaan dan situasi tidak mengubah siapa Allah yang dia percaya dalam kehidupannya. Nah, ini penting untuk kita garis bawahi, bahwa kehidupan kita mengalami makarios ini karena Allah sedang bekerja, dan Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan kepada kita yang mengasihi Tuhan. Makanya begini, harta rohani dalam bejana tanah liat kita ini perlu dibangun. Coba kita akan baca satu ayat dalam 2 Korintus 4, ya. Kita coba lihat di sini, ya. 2 Korintus 4, kita akan baca beberapa ayat penting, ya. Ada hal yang kita mesti lihat, bahwa di dalam penindasan, di dalam segala hal yang kita lewati, jangan sampai kita berputus asa, ya. Kita baca ayat yang ke-7, 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan yang kudus, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Yes. Lanjut ayat yang ke-8 dan 9 sampai 10. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Haleluya. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Amin. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Yes. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Nah, ini dia, saudara. Ini pengertian dari sukacita surgawi, kebahagiaan surgawi, ya, yang dimana disebut dengan makarios tadi. Saudara menerima berkat kebahagiaan, sukacita, makarios tadi. Kenapa? Karena engkau membangun hidup di dalam kehidupan spiritual, harta rohani dalam bejana tanah liat. Jadi hidup kita ini dalam tubuh yang tanah liat ini, ya, engkau membangun harta rohani. Engkau tidak akan pernah berputus asa. Engkau tidak akan pernah membiarkan dirimu dibawa dalam segala kedukaan-kedukaan yang tak berarti. Tapi engkau akan melihat, sekalipun engkau dalam masa-masa yang sulit, keadaan-keadaan yang sangat tidak menyenangkan, hatimu, sukacitamu, ya, makarios itu tetap melekat dengan saudara. Nah, mari kita belajar untuk melihat keteguhan iman hati kita ini tak ditentukan oleh situasi dan keadaan. Masih dalam 2 Korintus 4, coba kita baca lanjut ayat yang ke-16 dan ayat sampai dengan ayat yang ke-18, ya. 2 Korintus 4, 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Haleluya. So itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang lebih segala-galanya. Amin. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Jadi saya percaya kalau engkau mengalami makarios, ya, berbahagia, sukacita surgawi ini, engkau tidak akan ditawar hati. Tapi dalam perjalanan hidupmu yang terjadi adalah engkau tetap bersukacita. Mengapa bersukacita? Tadi bahagia karena engkau pegang janji Allah, bahwa bagi Allah tidak yang mustahil, bahwa Allah berjanji dan dia pasti yang menggenapi, dan dia melakukan bagian penting dalam hidup saudara, yaitu engkau berbahagia, engkau tinggal dalam sukacita. Mari semua pagi hari ini, jangan biarkan sukacitamu, ya, direbut oleh keadaan dan situasi. Jangan biarkan kebahagiaanmu engkau tidak melakukannya atau mengalaminya, tapi taklukkan seluruh kemanusiaanmu dalam penguasaan roh Allah, supaya engkau bisa melihat hidupmu tinggal dalam damai
dan sukacita surgawi. 90.3 FM Sesandi Yogyakarta. Kita berlanjut di sesi berikutnya dari program Blessing the Morning Rise and Shine. Pagi hari ini temanya adalah diberkati dan berbahagia. Semua dari kita pasti selalu terselip dalam doanya untuk selalu diberkati Tuhan. Hari ini bahagia, sukacita gitu ya. Dan juga harapannya adalah tidak hanya dirasakan sendiri, tapi juga bisa jadi saluran berkat untuk orang lain. Firman Tuhan luar biasa pagi hari ini. Terima kasih Bu Sarlin. Yes, amin. Haleluya. Menyegarkan kita di saat Amin, kita amin, amin. Mungkin sedang tidak baik-baik saja, atau sedang ingin tersenyum walaupun hati menangis. Senyumlah lebar saudara, karena begini, keadaan yang melibatkan kemampuan untuk menjaga sikap hati yang positif, ya, itu membuat saudara akan bahagia. Jadi ada kemampuan untuk menguasai diri, gitu ya, kemampuan untuk bisa menaklukkan ego saudara. Ini buat saudara akan bahagia. Jadi saya juga bingung kalau kadang-kadang orang terpancing dengan emosi, terpancing dengan amarah, dan akhirnya saudara sesak, saudara benar-benar akhirnya juga merasa kesehatannya terganggu. Nah, ini kan merugikan sendiri. Jadi makanya sebenarnya Tuhan udah kasih kita jalan bahagia. Tinggal kita menjalaninya aja sebenarnya. Jadi artinya keadaan-keadaan situasi yang mungkin akan menggoncangkan pikiran saudara, menggoncangkan hati saudara, seperti mungkin saudara berkata tadi, seperti Mata tadi bilang tadi, keadaan gak lagi baik saja, betul. Tetapi kita harus punya keadaan yang baik-baik saja. Tadi, bagaimana saudara punya kemampuan untuk menaklukkan diri dan tetap berpikir positif, tetap percaya akan janji Allah, tetap yakin akan keadaan kesulitan apapun tidak mengubah yang namanya kehidupan sikapmu yang udah dewasa tadi. Jadi makanya mari belajar untuk selalu punya kemampuan ini, kemampuan untuk menjaga sikap, kemampuan untuk menjaga pikiran tetap positif, ya. Karena dalam cobaan, dalam kesulitan, keadaan makarios ini akan memberikan kekuatan batin dalam batin kita yang tidak akan membuat kita rugi sebenarnya. Tapi itu tadi, berbahagialah bahkan dalam engkau dianiaya. Kenapa? Dan Tuhan menjamin engkau yang punya kerajaan surga, engkau bisa melihat Tuhan. Nah, ini kan kebahagiaan luar biasa. Jadi bahagia itu nggak usah perlu cari di mana-mana. Sudah ada yang Tuhan kasih dalam pembentukan jiwa kita sendiri. Udah ada, alami. Makanya alamilah makarios. Makarios ini datang karena apa? Ada usaha untuk melakukan bagian ini. Kalau saudara dianiaya, engkau difitnah tadi, tapi kalau engkau nggak jaga hati, ya kan berarti kita kehilangan kebahagiaan. Padahal Tuhan berkata begini, berbahagialah, kan begitu. Jadi sebelum Tuhan kasih kalimat yang lain, di awal Tuhan bilang dulu, be happy, gitu ya, atau rejoice in the Lord always. Artinya sukacitamu, kebahagiaanmu tidak akan diambil daripadamu kalau memang engkau sedang membangun kedewasaan spiritual. Jadi makarios terjadi karena orang ini mencapai kedewasaan spiritual, kedewasaan rohani, dan Tuhan mau saudara dan saya mencapai kedewasaan itu, dan kita akhirnya hidup dalam kebahagiaan sejati. Amin, haleluya. Baik, ada respon dari Bu Baryanti. Terima kasih Bu Pendeta. Iya, shalom. Firman Tuhan Amin, amin. pagi ini memberkati dan menguatkan. Tuhan Amin, Yesus amin. memberkati. Kemudian ada Kak Mika. Selamat pagi, shalom Bu Sarlin. Pagi, shalom, ya. Saya kalau pas kosong hati kok cenderung pikiran kemana-mana ya Bu ya, melamun bahkan sampai menghayal. Mungkin bisa jadi sambil senyum-senyum sendiri itu ya. Pertanyaannya dari sudut pandang Ibu, apa sih sebenarnya perbedaan bahagia, senang, sukacita, riang? Apakah mereka saudaraan? Jadi begini, makarios ini terbentuk oleh karena sikap hati kita yang dewasa tadi. Berbahagialah kamu kalau kamu dianiaya. Ini kan ada semua orang yang mau dianiaya, ya enggak? Iya. Enggak ada orang yang mau yang namanya juga menghadapi keadaan-keadaan yang tanda kutip sulit buat dia, kan nggak mau gitu. Tapi Tuhan berkata berbahagialah kamu. Artinya Tuhan berkata tentang satu sikap yang kita perlu menguasainya. Anda dan saya, kita semua harus bisa mampu, punya kemampuan untuk punya sikap yang dewasa. Nah, itu maksudnya. Dan Tuhan mau kita mencapai itu. Jadi makarios ini terjadi, ya, kalau kita semakin menumbuhkan iman rohani kita dan tidak ada yang berubah dari diri kita. Artinya
sikap rohani ini kalau dewasa kita akan semakin kaya di dalam firman Allah. Jadi hari ini kita belajar untuk melihat bagaimana Tuhan mau saudara dan saya punya kemampuan untuk menaklukkan diri, kemampuan untuk mempertahankan positive thinking, kemampuan untuk memilih mana yang baik, mana yang tidak, ya, menimbang-nimbang seperti mungkin dalam Roma 12 ayat yang kedua, ya, berubahlah oleh pembaruan budimu supaya engkau bisa tahu mana yang baik, mana yang tidak. Nah, kita baca dalam 2 Korintus 4 tadi ayat yang ke-16 juga apa? Kami ditindas, kami dianiaya, kami tidak akan putus asa. Nah, ini kan berarti dia sudah mencapai kedewasaan rohani, makarios itu udah jadi miliknya. Jadi memang perlu ada usaha, perlu ada kemenangan. Orang bisa bahagia. Nah, ini kalau bahagia dunia itu begini. Kalau saudara lagi butuh uang dan dikasih duit, saudara bahagia, kan begitu. Tapi kalau pas duitnya habis, saudara nggak bahagia, itu keadaan dunia. Pura-pura bahagia. Iya, pura-pura bahagia. Tapi yang mulai keras ini, mau keadaan sulit sekalipun, engkau tetap penuh dengan roh sukacita. Nah, ini yang saudara perlu cari. Dan itu sifatnya kekal, tidak sementara. Ada orang lagi stres, cari sukacitanya, pergi happy jalan-jalan, itu bagus. Tapi pertanyaannya, pulang masih nggak happy itu tadi yang didapat dalam jalan-jalan itu ada atau hilang. Nah, ini saudara. Nah, orang yang mencapai kedewasaan rohani, makariosnya itu akan tetap tinggal dengan dia. Nah, Tuhan mau kita mencapai kedewasaan penuh di dalam Tuhan, sehingga pengalaman makarios itu, sukacita yang kita dapat itu bukan sesaat, bukan dapat diubah oleh keadaan, tapi ini sukacita surgawi. Engkau tetap beriang-riang dalam Tuhan, bersukacita dalam Tuhan, ya. Bahkan di dalam Filipi 4 itu ayat yang keempat, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kata bersukacita artinya rejoice in the Lord always. Artinya selalu continue, tidak pernah berhenti oleh keadaan dan situasi. Nah, pencapaian kedewasaan rohani kita akan terlihat, saudara. Jadi orang-orang ini kok tetap senyum sekalipun dia dihantam dengan banyak isu-isu yang tidak mengenakan, itu ya, tetap mendoakan orang-orang yang mungkin memfitnah dia, tetap berbuat baik kepada orang yang jahat. Itu berarti engkau sudah mengalami makarios. Haleluya. Oke, baik Bu. Kalau misalnya orang mungkin di depan orang saya masih bisa senyum nih, walaupun mungkin lagi banyak banget pikiran ruwet gitu ya Bu ya. Yeah. Mau tetap senyum karena mau tetap nggak mau sukacitaku hilang atau direbut iblis, aku nggak mau nih ya. Tapi kemudian ketika orang-orang lain pergi, yang ada mungkin hanya anggota keluarga yang lain ya dalam satu rumah. Kemudian dia mulai atau kita mulai merasakan bahwa senyum itu hilang karena kita berasa pedihnya Bu. Mungkin kalau di depan orang kita bisa harus senyum ya, tapi ketika orang lain pergi kita mulai lagi melentruk, cemberut dan lain sebagainya. Itu bagaimana caranya kita tetap mempertahankan makarios itu supaya kita tetap berbahagia meskipun tidak ada orang lain? Iya, betul. Jadi begini, ingat, makarios itu bukan sikap atau sifatnya pura-pura, tidak, saudara. Makarios itu punya sifatnya itu adalah kekal, continue, tidak pura-pura. Artinya nggak pura-pura dalam arti begini, keadaan lagi baik aku baik, keadaan nggak baik aku nggak baik, nggak seperti itu. Makarios itu akan tetap ada dan tinggal. Mengapa? Karena hasil dari makarios, hasil dari bahagia dan berkat itu milik kita karena kita sudah menaklukkan keinginan daging kita. Jadi saat ada orang, nggak ada orang, saat dalam masalah, nggak ada masalah, itu roh sukacita itu mengalir. Mengapa roh sukacita itu mengalir? Apa sebenarnya, ya, identik dari roh sukacita itu? Identiknya sederhana, kebenaran firman, kekuatan itu adalah bagian dari sukacita surgawi. Makanya kalau saudara duduk ya dan tersenyum sendiri, itu pasti akan lagi merenungkan hal-hal yang indah, yang baik yang Tuhan buat. Dan itulah sifat dari kedewasaan rohani. Makarios itu akan tetap tinggal dengan orang-orang yang dewasa dalam hal rohani. Jadi begini, kalau saudara sudah dewasa di dalam Tuhan, ya, sukacitamu, ya, kebahagiaan sejati nggak perlu dicari-cari. Engkau memilikinya. Kenapa? Karena engkau sudah menaklukkan
hidup dagingmu telah berubah oleh pemurahan budimu. Engkau bisa bedakan mana yang baik, mana yang tidak. Sekalipun engkau mengalami masa-masa yang tidak mengenakan, sukacita surgawi makarios itu akan tetap engkau nikmati. Kenapa? Karena janji Allah, penderitaan ringan yang sekarang ini ya akan mengerjakan bagi kamu kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan yang sekarang. Jadi Paulus juga menunjukkan sebuah sikap tentang kedewasaan spiritual. Dia mengalami makarios, makanya dikatakan sangat jelas 2 Korintus 4 tadi ya. Sebab itu kami nggak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Nah, dia tahu bahwa usia berlanjut, keadaan-keadaan yang berulang mungkin dihadapi, tetapi dia berkata manusia batinia kami akan terus dibaharui dari hari ke hari. Dia melihat ada kehidupan batinia, ya, jiwa rohnya yang disegarkan terus. Nah, ini yang perlu kita alami, yang perlu saudara dan saya sampai di titik pencapaian kedewasaan spiritual itu, ya. Ayat 17 2 Korintus 4, sebab penderitaan, bahkan Paulus bilang ini penderitaan, tapi tidak gini, ini penderitaan ringan. Coba, mana ada penderitaan dibilang ringan? Tapi Paulus ingin mendeskripsikan sesuatu bahwa semua yang kita hadapi pasti kita menemukan jalan keluar. Makanya dia katakan begini, penderitaan ringan yang sekarang ini, nah itu saudara, ya, nggak ada penderitaan itu namanya penderitaan ringan, nggak ada. Namanya penderitaan pasti satu hal yang sangat mengerikan, berat, saudara. Tetapi dia mendiskusikan bahwa penderitaan ringan ini sekarang yang dia hadapi akan mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi Paulus mengerti bahwa batinnya, ya, jiwanya sedang dibaharui dari hari ke hari melalui persoalan, melalui masalah. Dia akan semakin dipahat jadi indah, jadi dewasa, jadi bijak, lebih banyak tenang, lebih banyak memancarkan pikiran-pikiran yang positif. Nah, orang bahwa kalau engkau mengalami makarios, berarti engkau juga mengizinkan Roh Kudus, penolong yang ajaib, akan menolong saudara untuk melewati masa-masa yang sulit itu. Tetap tinggal dalam makarios, karena itu berkat kita semua. Amin. Haleluya. Haleluya, sangat memberkati. Karena keterbatasan waktu ini kita harus ngejar untuk yang akhir nih. Mungkin ada yang disampaikan, terus kemudian kita ke pokok doa. Amin, amin. Jadi mari alami makarios, karena itu sudah di bagian kita, dan itu tercapai oleh karena kedewasaan spiritual kita, ya. Amin. Dan saya berdoa pagi ini semua kita akan tetap tinggal dalam kebahagiaan sejati, sukacita surgawi. Dan di depan saya sudah ada pokok doa, kita akan berdoa. Mari dengan sukacita kita berdoa, kita yakin semua doa kita Tuhan menjawab, bahkan Dia lebih menunjukkan jalan-jalannya kepada kita sehingga kita bisa keluar pemenang, ya. Amin. Mari kita